Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, hari ini senang sekali bertemu kembali dengan ibu-ibu hebat yang sudah meluangkan waktu hadir di sini. Jazakumullah khairan katsir ibu-ibu semuanya, cantik-cantik, seger-seger ya kelihatan. Udah jajan ya Bu di luar. Udah seger. Saya juga udah jajan tadi pagi-pagi ya. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Murni ya, itu fakta yang terjadi hari ini ya Bu ya. Fakta bahwa ternyata anak-anak kita itu mengalami tekanan yang luar biasa ketika mereka menghadapi ujian atau menerima hasil ujian. Tekanannya begitu luar biasa. Terbukti tadi ada yang sampai kemudian punya pikiran bahwa cara itu nggak penting. Yang penting adalah hasilnya. Nyontek berarti nggak apa-apa asalkan nggak dapet 0 gitu ya. Atau kemudian tadi teman Bu Murni sampai mojok gitu ya, ganti nilai. Sebegitu mereka berat mengalami tekanan terhadap nilai yang mereka peroleh gitu ya. Itu yang tingkat ringan ibu-ibu. Ternyata ya, di luar sana, saya kemarin sempat menggoogling berita ya tentang keadaan anak-anak kita ketika mereka menghadapi ujian dan menerima hasilnya. Ini Bu, bisa dibaca. Ini saya capture judulnya saja, tapi saya baca beritanya Bu. Yang pertama, dapat nilai jelek siswa SMK di Magetan nekat gantung diri. Yang kedua, diduga depresi karena nilai jelek, mahasiswa di Tangerang bunuh diri. Yang ketiga, dimarahi karena nilai ujian jelek, seorang remaja gantung diri. Apa yang sama dari ketiga artikel ini Bu-ibu? Apa yang sama Bu? Nilainya jelek dan gantung diri. Inilah keadaan anak-anak kita hari ini Bu. Mungkin ya di benak kita, ngapain sih Bu Fi? Bukan saudara juga, gak kenal juga gitu ya. Ngapain mikirin mereka? Ternyata ibu-ibu setelah saya baca, anak-anak yang melakukan gantung diri ini adalah anak-anak muslim Bu. Dan sebagai seorang muslim tentu saja kita gak bilang lagi dia anak siapa. Begitu seseorang akidahnya muslim maka dia adalah saudara kita. Jadi anak-anak yang bunuh diri ini saudara saya. Saudara apa? Saudara seakidah. Karena mereka sama-sama muslim. Sehingga apa yang menimpa mereka ini menjadi keprihatinan buat saya. Ibu-ibu prihatin gak Bu? Prihatin ya. Karena mereka anak-anak kita juga. Kenapa? Mereka muslim. Sekali lagi muslim itu bersaudara. Dimanapun dia berada, di negara manapun dia tinggal, di belahan dunia manapun dia ada, selama akidahnya muslim maka dia adalah saudara kita. Dan apa yang menimpa dia otomatis juga kita rasakan. Gitu ya. Nah, kenapa saya prihatin? Semalam saya merenung Bu. Merenung. Kenapa saya prihatin gitu? Padahal saya nggak kenal mereka, nggak tahu mereka, orang tuanya gimana mengasuhnya, saya nggak tahu. Tapi kenapa saya prihatin? Keprihatinan itu muncul ketika saya membandingkan generasi anak-anak muslim hari ini dengan generasi anak-anak muslim di masa kejayaan Islam. Minimal di masanya Muhammad Al-Fatih lah. Kenal ya Bu Muhammad Al-Fatih ya? Insya Allah. Siapa Bu Muhammad Al-Fatih? Oh, Masya Allah. Nah, betul. Penakluk Konstantinopel. Betul. Konstantinopel sebuah benteng yang sangat kuat yang mencoba ditaklukkan setelah bisyarah Rasulullah itu diucapkan bahwa nanti Konstantinopel itu akan takluk di bawah
sebaik-baik panglima dan sebaik-baik pasukan. Maka sejak bisyarah itu diucapkan oleh Rasulullah, para ibu berlomba untuk melahirkan generasi yang mencoba menjadi penakluk Konstantinopel. Itu ya. Nah, akhirnya takluk di tangan Muhammad Al-Fatih. Perbandingannya apa dengan generasi hari ini? Zaman Muhammad Al-Fatih, ini saya dapat cerita dari anak saya ya Bu. Kalau bacanya sih saya nggak terlalu detail. Jadi kalau ngomong tentang Muhammad Al-Fatih, saya selalu nanya sama anak saya karena dia ngefans sekali sama Muhammad Al-Fatih, sehingga dia rela menyisihkan uang saku, kemudian membaca bukunya, itu sampai keluar kamar cuman makan dan sholat aja. Jadi kata dia, jadi Muhammad Al-Fatih ini luar biasa. Ya. Dia mencoba menaklukkan benteng Konstantinopel itu di bulan April 1453. Ya, tanggal 2 saya kalau nggak salah. Itu selama 2 minggu dia mencoba menggedor benteng Konstantinopel itu. 2 minggu. Gitu ya. Dan ternyata apa? Benteng itu cuman robek. Tahu ya Bu, keadaan sesuatu yang sobek. Jadi rusaknya nggak terlalu gitu. 2 minggu. Sudah lelah, pasukan juga sudah lelah gitu ya. Bahkan dia sudah menggunakan meriam yang sangat besar. Ukurannya pada saat itu belum pernah ada. Dan itu hanya menghasilkan robek di benteng Konstantinopel. Saking tebelnya itu benteng, gak bisa ditembus. Apakah dia menyerah? Enggak ibu-ibu. Ternyata dia memikirkan sebuah strategi yang di luar akal sehat. Apa strateginya? Kata dia, ternyata serangan darat itu tidak terlalu efektif menjebol benteng itu. Mungkin ketika kita lewat jalur laut itu akan lebih mudah. Akhirnya satu-satunya jalan melewati jalur laut adalah melewati Selat Tanduk Emas. Ya, hanya lewat situ aja nih jalur lautnya. Dan untuk sampai ke Selat Tanduk Emas itu harus melalui sebuah bukit yang namanya Galata. Otomatis pasukan harus lewat situ dong. Yang namanya perang nggak mungkin dong pasukannya lewat situ, pasukannya aja yang lewat. Pasti segala piranti perangnya harus dibawa. Ratusan perahu dan sekitar 140 ya, kok tidak salah ingat. Kapal perang itu dinaikkan ke atas bukit supaya dia sampai di Selat Tanduk Emas. Kebayang nggak Bu? Bawa kapal perang lewat bukit. Dan nggak cuma satu loh Bu, 140 kapal perang. Nggak masuk akal ya. Tapi Muhammad Al-Fatih bersikeras melakukan itu. Dengan cara apa? Dia membuat kayu yang bentuknya seperti silinder dan itu dilapis dengan lemak sapi. Sehingga itu memudahkan kapal-kapal itu menyeberang bukit Galata dan sampai di Selat Tanduk Emas. Dan ternyata dengan pertolongan Allah ya Bu, biiznillah, itu bisa semua piranti perang dan pasukannya sampai di Selat Tanduk Emas. Dan pada bulan Mei 1943 akhirnya dengan pertolongan Allah benteng Konstantinopel jatuh di tangan Panglima Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Balik lagi ke sini Bu. Kalau generasi Muhammad Al-Fatih melakukan sesuatu yang di luar akal sehat bisa. Artinya apa? Mereka enggak menyerah. Gitu ya. Sampai titik darah penghabisan. Mereka enggak nyerah. Tapi kenapa dengan anak-anak kita hari ini Bu? Nilai jelek, gantung diri. Yang tadi kata Bu Muni nilai jelek, nyontek dicoret-coret nilainya, sampai pada tindakan fatal memutuskan untuk bunuh diri. Dan kalau ini hanya 3 yang saya capture ya. Ketika saya googling itu banyak sekali Bu. Dan tidak hanya di Indonesia. Di Cina anak umur 10 atau 11 tahun juga mengakhiri hidupnya gitu ya. Karena nilainya jelek. Mengirim surat minta maaf pada ibunya. Kemudian di Jakarta, anak usia 14 tahun terjun dari apartemen lantai 17 di Setiabudi hanya karena dia besoknya ujian Mandarin dan dia merasa tidak bisa.
Mandarin dan matematika sih kalau tidak salah. Apa yang miss di sini ya Bu ya? Apa yang keliru di sini? Padahal kita sama-sama muslim. Ya mungkin hari ini gizi lebih baik. Mungkin hari ini sumber informasi lebih mudah didapat. Cara belajar, metode belajar lebih beraneka ragam. Tapi kenapa mental anak kita seperti ini? Mudah menyerah, mudah patah arang, mudah ya udahlah gitu. Mudah mengambil jalan pintas. Kenapa ya Bu ya? Padahal kitab yang kita baca, kitab yang kita pelajari sama dengan yang dibaca dan dipelajari Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Bedanya tuh di mana? Missnya itu di mana? Lanjut Bu Reni. Nah, ini ditambah lagi ada penelitian Bu. Kata psikolog Helen Damayanti, dia mengatakan berdasarkan hasil survei menyebutkan 44% pelajar merasa stres menghadapi ujian dan tugas. Menurutnya tingkat stres remaja menjelang ujian nasional sangat tinggi, sedangkan 12% diliputi kegalauan akibat rasa takut tidak naik kelas. Jadi anak-anak kita itu menghadapi tekanan, dan ternyata tekanannya itu disebabkan oleh nilai jelek, ketakutan tidak naik kelas. Itu belum mikirin gimana ya keadaan umat, gimana ya membuat kemudian Islam ini kembali berjaya. Baru soal nilai udah seperti ini surveinya. Lanjut Bu Reni. Jadi missnya di mana? Pertanyaan tadi kembali terngiang-ngiang di telinga saya. Missnya di mana sih? Ternyata ibu-ibu percaya nggak dengan idiom atau sebuah adagium, usaha tidak mengkhianati hasil. Masih yakin nggak Bu sama idiom kayak gitu Bu? Yakin nggak? Usaha tidak mengkhianati hasil. Yakin nggak Bu? Kalau saya tanya, misalnya hasilnya mengkhianati usaha, apa yang dilakukan? Misalnya hasilnya mengkhianati usahanya. Nah itulah yang kemudian tidak bisa dipecahkan oleh anak-anak kita, termasuk kita sebagai ibunya. Gimana kalau hasilnya mengkhianati usahanya? Gimana kalau hasilnya tidak sesuai harapan? Hasilnya mengecewakan. Itu yang kemudian kita tidak mendapatkan solusinya. Akhirnya anak-anak itu mengambil jalan pintas sampai jalan yang fatal, bunuh diri tadi gitu ya Bu. Karena memang ya tadi sistem kehidupan kita ternyata Bu, setelah saya merenung semalam apa yang menyebabkan. Ternyata sistem kehidupan kita hari ini yang sangat materialistik. Jadi segala sesuatu itu diukur dari material, dari hasilnya. Jadi kalau kamu belajar keras Nak, nanti nilaimu bagus. Yakin? Yakin. Gitu ya. Yakin nilaimu bagus kalau kamu belajar dengan keras. Gitu ya. Ditambah lagi, sistem hidup materialistis. Ibu-ibu pernah ingat hukum ekonomi yang bilang bahwa modal sekecil-kecilnya hasil wah itu mak-mak banget kayak modal sekecil-kecilnya hasil segede-gedenya. Ya itulah yang ada di kepala kita, yang ditanamkan kepada anak-anak kita ketika anak-anak kita SMP. Teori ekonomi ya Bu, teorinya Adam Smith. Jadi itulah yang kemudian pola hidup yang kemudian mengatur kita hari ini, bahwa segala sesuatu itu diukur dari hasil. Udahlah nggak apa-apa lah, nyontek dikit-dikit gitu ya, nanya dikit-dikit ke teman waktu ulangan, nggak apa-apa lah gitu. Bahkan anak-anak yang jujur ini biasanya jadi common enemy. Jadi musuh bersama karena pelit gitu ya. Saya ingat ceritanya Gurunda ya, Mbak Askia yang nggak mau dicontekin itu. Jadi dia jadi common enemy, jadi aneh gitu. Di satu kelasnya yang saling mencontek, saling bekerja sama, dianya sendiri nggak mau gitu. Banyak itu Bu, bahkan institusi terlibat juga. Hanya ingin mengejar apa sih kalau di sekolah itu penilaian itu apa sih? Akreditasi bukan ya? Nah itu harus tinggi. Jadi apa? Anak-anaknya itu harus bagus nilainya. Sehingga waktu pendaftaran ke SMP kemarin
Saya dengar bisik-bisik tetangga ya, bisik-bisik orang tua murid. Wah, di kecamatan sana mah nilai SD negerinya Masya Allah nggak ada yang 8, 9 semua. Nah ternyata ibu guru saya berdialog dengan salah satu guru waktu penerimaan siswa baru. Itu gurunya Bu yang pusing. Nanti ketika proses pembelajaran itu berlangsung, nilai yang tadi 9 itu tidak tercermin di dalam sehari-harinya. Nah itu Bu, sistem kehidupan kita hari ini yang sangat mengutamakan hasil tanpa memperdulikan proses. Itulah yang membuat menurut saya perbedaan antara generasi di masa lalu, ya, yang generasi di masa lalu itu diasuh, dibesarkan dengan sistem yang sangat bagus, sistem yang mengutamakan kejujuran, ya, sistem yang mengutamakan adab dan lain sebagainya. Dengan hari ini, Bu, itulah yang membuat berbeda generasi di masa lalu, di masa Islam dengan generasi sekarang, yang sangat berorientasi kepada hasil. Itulah yang membuat mereka tertekan dan stres. Nah hari ini itulah yang akan kita bicarakan. Bagaimana mendampingi anak-anak kita untuk menyikapi hasil UTS. Kenapa kita ambil topik UTS? Karena itu yang kita alami hari ini. Ada yang minggu lalu, ada yang hari ini ya Bu Mei ulangan. Anak saya sudah selesai minggu lalu. Tapi sebenarnya anak-anak itu akan mengalami terus-menerus ujian di dalam hidupnya. Jadi bagaimana sih kita mendampingi anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak jadi generasi yang mudah menyerah dan kemudian putus harapan. Lanjut Bu Ren. Nah, dalam sebuah perjalanan untuk mendapatkan hasil, memang ada yang namanya proses, ada yang namanya belajar. Menurut Wikipedia nih ya Bu, belajar itu adalah satu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai positif sebagai satu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Jadi ini definisi belajar secara umum. Sampai sini masih aman. Yang kemudian menjadi tidak aman adalah ketika hasil dari belajar ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika anak-anak itu harus memenuhi standar-standar tertentu. Misal, kata orang tuanya, coba kamu belajar, pasti nilainya 100. Saya pernah ngalamin itu Bu. Anak saya dapat 9, gak belajar. Saya ngomong begitu di depan Bu Dini. Langsung saya diginin, kalau ibu di posisi kayak gitu suka nggak Bu? Ketika saya udah nggak belajar dapat 9, dibilang coba kamu belajar pasti dapat 100. Nah akhirnya standar-standar tertentu itulah yang membuat anak-anak kita jadi tertekan. Standar orang tuanya, standar gurunya, belum standar dari lingkungannya, teman-temannya, gitu ya. Bahkan ya Bu di berita, mungkin tadi tidak saya cantumkan, ada SMP ya di Klaten saya kok nggak salah, udah lulus ujian tuh Bu, udah lulus UAS, lulus, tapi masih dimarahin sama ibunya. Kenapa? Karena nilainya mepet. Udah lulus loh Bu, akhirnya apa? Gantung diri itu anak. Ya, jadi belajarnya ini sih memaknai belajarnya masih aman. Emang ini belajar, emang anak-anak kita itu belajar, tapi setelahnya hasilnya itu yang kemudian ada standar-standar tertentu yang dipaksakan kepada anak-anak sehingga anak-anaknya jadi tertekan. Padahal yang namanya nilai, yang namanya rapot itu ada nggak campur tangan kita di dalamnya? Ada nggak campur tangan anak-anak kita di dalamnya? Nggak ada Bu. Itu sesuatu yang gaib. Dan memikirkan sesuatu yang belum tahu, belum ketahuan, masih gaib. Itu pasti stresnya luar biasa. Kita aja mikirin, misalnya nih hari ini nggak punya uang, besok makan apa ya? Masih gaib gitu loh Bu. Stres ya Bu ya? Apalagi anak-anak gitu. Beras tinggal dikit nih, besok cukup nggak ya? Itu tuh sesuatu yang belum tahu dari mana nanti datang itu beras, kan stres mikirnya.
Padahal wilayah itu memang bukan wilayah manusia. Maka ketika kita memikirkan itu terus menerus, ya jatuhnya stres. Kita aja yang udah tua begini stres. Tua nggak ya? Kita ada yang sudah sedewasa ini stres, Bu. Gimana anak-anak kita? Ya, lanjut Bu Reni. Maka karena kita ini adalah muslim, maka kita harus benar memaknai belajar. Supaya nggak apa, Bu? Supaya nggak stres. Jadi belajar bagi seorang muslim adalah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Orang muslim ketika dia belajar, maka dia akan mempertimbangkan dimensi keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Gak hanya berhenti di dunia aja. Lanjut Bu Reni. Karena Allah berfirman, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi Bu, belajar itu emang diperintahkan. Belajar itu diperintahkan ya. Dan ketika kita belajar mengupayakan sesuatu, ikhtiar tadi ya, bukan belajar. Maksudnya ikhtiar itu diperintahkan, Bu. Bagaimana kita berikhtiar untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Bagaimana kita berikhtiar agar nilai kita bagus. Ya. Kata Allah, maka semua itu akan diawasi, tidak dibiarkan bebas. Ada malaikat-malaikat yang menjaga kita, bergiliran, mencatat. Nah, ketika kemudian kita menghalalkan segala cara, mencotek kah, mencoret-coret nilai kah, memberikan uang hadiah kepada para pengajar anak kita sebelum apa? Jadi kadang-kadang ya Bu, nih, supaya mendapatkan perhatian khusus, itu kan memang dilarang. Nah, ketika kita menghalalkan semua itu, melakukan semua yang dilarang itu, ingat kata Allah, ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat-malaikat yang mencatat segala ikhtiar atau usaha kita tadi. Hati-hati gitu ya. Dan terkait dengan hasil, di sini Allah juga bilang, ketika Allah menghendaki keburukan, maka tak ada yang dapat menolaknya. Jadi tadi idiom atau adagium, usaha tidak mengkhianati hasil, benar gak Bu kalau baca ayat ini? Gak benar ya, karena kebaikan atau keburukan itu di tangan Allah, gak ada kaitannya sama ikhtiar. Gitu ya. Allah menetapkan segala sesuatu. Ketika Allah menetapkan sebuah ujian, sebuah keadaan yang itu tidak menyenangkan buat kita, mungkin mengecewakan, menyedihkan, ya kata Allah itu memang hak saya. Dan saya tahu kamu sanggup menanggungnya. Itu kan janji Allah gitu ya Bu. Ketika kemudian ikhtiar sudah maksimal, ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, kata Allah kamu sanggup kok nanggung itu. Karena hasil baik atau buruk itu datang dari Allah. Bukan kita yang menentukan, bukan ikhtiar yang menentukan, gak ada hubungannya. Tidak ada hubungan antara usaha dengan hasil. Karena banyak hasil juga yang mengkhianati usaha gitu. Lanjut Brenda. Nah, yang kedua, tadi belajar bagi seorang muslim adalah ikhtiar yang pertama. Ikhtiar ini dimensinya harus dunia dan akhirat. Sepakat Ibu-ibu? Sepakat. Yang kedua, belajar itu harus bisa jadi amal sholih. Kok saya di sini terus ya, pusing. Harus jadi amal sholih. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri'in ma nawa. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, supaya kita mendapatkan pahala tadi dimensi akhirat, berarti kan nggak cukup hanya kemudian niatnya hanya untuk keperluan dunia. Sayang banget, Bu. Kalau niatnya misalnya belajar tekun biar nilainya bagus, ya mungkin bisa dapat nilai bagus. Tapi stop sampai di situ aja. Kalau niatnya kemudian aku dari kecil belajar tekun supaya ranking nanti bisa dapat pekerjaan yang bagus, dapat jabatan yang mentereng gitu. Kalau niatnya cuma sampai itu, ya udah stop sampai di situ aja. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, pasti segala jerih payah kita, segala keringat kita itu ada nilai pahala di sisi Allah. Dan itulah bekal yang akan kita bawa ketika kita mati. Jadi dunianya dapat, kita juga bawa tabungan pahala. Jadi sayang, Bu, kalau semua hal yang kita lakukan itu hanya berdimensi dunia. Padahal hadis ini mengatakan semua mendapatkan sesuai dengan niatnya. Jadi sekalian aja. Ngapain cuman stop di dunia? Lanjutkan gitu sampai ke akhirat. Sayang. Lanjutkan sampai 3 periode. Bukan ya, Bu? Jadi lanjutkan sampai kepada nilai akhirat gitu. Kejar pahala Allah. Dari apa? Dari belajar gitu ya. Lanjut, Bu Reni. Nah, sebuah perbuatan kemudian dikategorikan sebagai amal solih, artinya amal yang diterima sama Allah. Yang kedua adalah caranya benar. Ya, Bu ya. Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Ilmu qabla amal. Ilmu dulu sebelum amal. Gitu. Jadi ketika kita mendampingi anak-anak belajar, boleh menggunakan segala macam cara, boleh, Bu. Asal cara-cara itu tidak melanggar syariat. Ya. Boleh kemudian memakai segala macam cara agar belajar itu menjadi menyenangkan. Belajar itu menjadi nyaman. Supaya apa? Supaya besok anak-anak ketika menghadapi ujian enggak ngeblank. Bisa gitu. Saya pernah membuktikan, Bu. Ketika saya ngajarin anak saya yang kecil ini ya, intuiting. Gestur saya itu serius, kaku, gak senyum. Apa yang terjadi, Bu? Matanya berkaca-kaca. Dan ketika saya tanya, dia gak bisa jawab, kayak ngeblank aja gitu. Saya bilang, oh berarti memang gaya belajarnya itu gak kayak gini maunya. Hayo tadi hafalannya rukun iman adalah gitu ya. Dengan muka yang sangat serius. Maka dia malah diam sambil matanya berkaca-kaca. Karena intuiting saya ini agak ke feeling-feelingan. Jadi dia lembut hatinya gitu. Jadi dia malah di situ shock gitu. Kok ibu gitu? Akhirnya bukan jawaban, malah yang keluar air mata. Itu ya, Bu ya. Jadi terkait cara, selama syariat tidak mengharamkan, selama syariat memperbolehkan, itu boleh kita pakai sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari ikhtiar yang sungguh-sungguh, ikhtiar yang maksimal. Dan terkait cara ini di komunitas Ibu Hebat itu kita menggunakan salah satu metode mengenali gaya belajar anak dengan metode Stephen. Lanjut, Bu Reni. Ya, kelihatan nggak, Bu? Jadi di dalam Stephen, ketika kita udah tes Stephen, Bu, Stephen itu bisa dimanfaatkan untuk mengenali gaya belajar anak sesuai dengan dominan mesin kecerdasan. Kenapa saya bilang dominan? Karena setiap orang itu punya sama semua punya 5 bagian otak. Sama, Bu. Kiri bawah yang dinamakan sensing, kiri atas yang dinamakan thinking, kemudian kanan atas yang dinamakan sebagai intuiting,
kanan bawah feeling, dan otak tengah adalah insting. Nah, masing-masing ini kita punya, Bu. Tapi ada satu yang paling dominan yang mempengaruhi keputusan dan perilaku kita. Jadi bukan berarti bahwa orang feeling misalnya saya, orang thinking gak bisa kreatif. Gak juga. Saya bisa bikin baju, model-model baju gitu ya. Nah, jadi ini yang paling dominan gitu, Bu ya. Contohnya begini. Kalau anak sensing, kalau dia terdeteksi sensing, yang paling dominan adalah otak kiri bawahnya, maka dia itu bagus banget dalam menghafal. Gimana cara anak sensing belajar? Yang paling nyaman buat dia gitu ya, adalah dengan mengulang menulis. Jadi ketika dia udah membaca, dia tulis lagi ulang. Atau misalnya dia menandai, pakai apa itu namanya? Stabilo. Atau merekam alat peraga secara visual. Karena anak sensing itu matanya kuat sekali. Selain memorinya kuat, matanya itu kuat sekali. Sehingga ketika dia merekam dan dia ulang itu belajar, itu cepat banget masuknya, Bu. Secara visual. Dan juga mengerjakan latihan soal. Kasih banyak-banyak latihan soal. Ini nyaman buat dia. Buat anak-anak sensing. Kalau anak thinking, kayak saya nih, Bu. Saya thinking ya. Sini siapa yang thinking? Itu baru datang ya. Nah, anak thinking itu bagus dalam logika, dalam nalar. Sehingga ketika dia belajar, tuh dia baca dulu, terus dia ambil intisarinya. Jadi intinya apa sih? Dia garis tuh intinya. Kalau saya nyaman belajar, saya baca, lalu saya bikin skema yang bagan-bagan gitu, Bu. Nah, itu saya suka tuh. Saya suka sering ketika mengikuti kajiannya Bu Dini, pulang saya pasti bawa bagan. Gitu ya. Atau kemudian dia membuat bagan. Lanjut Bu Reni. Punten. Yang ketiga, otak kanan atas atau intuiting. Ini dua anak saya, anak intuiting. Anak intuiting itu keren dalam kreativitas. Bagus banget dalam kreativitas. Cara belajarnya gimana? Pakai ilustrasi, pakai analogi, diceritain, dianalogikan. Itu saya tuh kalau ngobrol sama yang kecil gitu. Kita bicara tentang iman kepada Allah misalnya. Saya kasih tuh analogi-analogi. Saya kasih cerita-cerita. Dan itu dia seneng banget. Nonton film, ya. Misalnya kita menemukan film yang berkaitan dengan materi yang sedang dia pelajari. Saya kasih lihat, Bu. Karena itu cara belajarnya dia. Pakai video, kan banyak ya Bu di YouTube sekarang. Bongkar pasang alat peraga kalau punya. Itu cara belajar anak-anak intuiting. Juga latihan soal. Yang keempat, anak feeling. Otak kiri bawah. Anak feeling ini bagus banget dalam diskusi. Jadi kalau belajar tuh dia nggak bisa sendiri, Bu. Harus sama orang. Di sini nggak ada Bu Eka ya. Saya masih terngiang-ngiang cerita Bu Eka tuh yang putrinya feeling. Jadi kalau mau sekolah atau mau ujian, itu dia bawa makanan banyak banget, dibawa ke jemputan, dikasih ke teman-temannya, dan teman-temannya suruh baca. Dia mendengarkan. Orang feeling yang telinganya lebar, bukan gajah ya. Sini yang feeling siapa ya? Nah, itu ada Bu Eli, ada Mami ya. Masya Allah. Ya, Bu Eli. Telinganya lebar banget, jadi kan dia mendengarkan keluh kesah sesak. Coba dicek. Bu Ai. Ketika dia mendengarkan keluh kesah dari teman, itu jago banget. Dan juga jago dalam bicara. Jadi seimbang, telinga sama bicara. Bicaranya harus di stop. Kalau nggak di stop sampai besok pagi. Jadi anak-anak feeling yang dia keren dalam diskusi, cara belajarnya adalah dengan ngobrol. Dengan kemudian dia mendengarkan berulang-ulang, merekam. Nah, sekarang kan banyak gadget tuh ya Bu ya. Direkam. Nah, direkam ini juga membantu dia untuk belajar, berdiskusi dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan saudaranya, bisa juga ya Bu ya. Nah, kalau mindset kita bahwa kita kan anak-anak zaman dulu ya Bu. Mindset kita adalah belajar itu duduk, diem, baca,
itu tidak akan nyaman bagi anak-anak feeling. Karena dia memerlukan orang lain untuk membantunya belajar. Itu nyaman bagi orang-orang thinking kayak saya. Kamar ditutup, sepi, buku berserakan di mana-mana, itu saya cara belajar. Sampai diketok sama teman kos saya. Ini orangnya masih hidup nggak? Udah hari-hari nggak keluar. Jadi lanjut Bu Rani. Yang kelima, otak tengah, otak insting. Ada di sini yang insting? Orang-orang yang serba bisa, anak-anak yang serba bisa itu anak-anak insting. Bagaimana cara anak insting supaya nyaman belajar? Dengan merangkum, dengan mereview kembali sampai selesai. Dan diberikan latar yang tenang, misalnya sambil mendengar murotal, sambil mendengar musik. Jangan anak insting belajar, di sebelahnya saudaranya berantem, gak bisa. Jadi anak insting memerlukan situasi dan keadaan yang tenang. Kenapa sih saya membicarakan ini, Bu? Karena ini adalah bagian dari ikhtiar yang bisa kita lakukan dan tidak dilarang oleh syariat. Ya kita kan tadi bilang bahwa boleh berikhtiar sebagaimana juga selama itu tidak ada larangan atau tidak ada pengharaman dari syariat, boleh. Nah ketika saya bertemu dengan Stephen, saya merasa lebih nyaman menggunakan Stephen ini sebagai alat saya untuk berhubungan dengan anak-anak. Baik itu ketika membangun aturan, baik itu ketika mengenali gaya belajar, mempersiapkan media belajar dan lain sebagainya. Itu saya merasa terbantu sekali dengan Stephen. Lanjut Bu. Jadi kalau yang sudah tes Stephen dipakai ya Bu, sayang udah bayar nggak dipakai gitu ya. Dipakai Bu Stephennya. Nah tadi terkait wilayah ikhtiar. Jadi pembahasan kita hari ini kan ada dua hal. Mendudukkan ikhtiar pada tempatnya dan mendudukkan hasil pada tempatnya. Bagaimana kemudian menyikapi hasil dengan tepat? Lanjut Bu. Terakhir, slide terakhir saya. Lakukan bimbel. Jangan dikirim anak-anak ke bimbel ya Bu. Ini bimbelnya lain. Nanti dikirim anaknya ke bimbel. Bukan, ini bimbel versi saya, versi lain. Yang pertama adalah berkomunikasi cinta. Kak Iha nih ya, dikit-dikit komunikasi cinta, dikit-dikit mengguyur cinta. Apaan sih gitu, cinta-cintaan mulu. Nah, berkomunikasi cinta. Kenapa sih kita harus berkomunikasi cinta? Bu, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita melakukannya. Komunikasi Rasulullah itu adalah komunikasi cinta. Orang Arab jahiliyah, orang Quraisy jahiliyah boleh menolak dakwah Rasulullah, silakan gitu. Tapi mereka tidak bisa mengingkari kelembutan hati Rasulullah. Mereka tidak bisa mengingkari akhlak Rasulullah yang penuh cinta itu, gak bisa Bu. Dakwahnya boleh ditolak, tapi mereka tidak punya alasan memberikan penolakan terhadap lembutnya hati, mulianya akhlak Rasulullah. Manusia yang paling penuh cinta di dunia ini Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu nginget kita loh Bu. Padahal ratusan tahun yang lalu kita belum ketemu. Tapi kita diingat. Waktu sakaratul mautnya disebut sama Rasulullah. Gimana enggak orang penuh cinta? Kalau orang enggak penuh cinta, enggak mungkin bisa melakukan itu ya Bu. Jadi berkomunikasi cinta. Masya Allah Bu, Rasulullah itu. Kalau sekarang bolak-balik Kak Iha menyebut komunikasi cinta, kenapa? Karena kita ini pengen nyontoh Rasulullah Bu. Satu cerita yang selalu membuat saya pengen nangis itu adalah ketika Rasulullah wafat, itu Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada Aisyah, wahai putriku katanya, apakah amalan yang belum aku lakukan? Maksudnya amalan Rasulullah yang belum aku lanjutkan. Kata Aisyah, wahai ayahku, Rasulullah itu setiap hari selalu menyuapi seorang Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Nah ketika disuapi, Yahudi ini nggak henti-hentinya
maki-maki Rasulullah. Padahal yang nyuapin itu adalah Rasulullah. Tidak ada keluar satupun kata atau kalimat balasan dari Rasulullah. Terus ada nyuapin. Bahkan kalau makanannya itu agak keras, dikunyah dulu sama Rasulullah dan baru diberikan. Sebegitu lembutnya. Kalau kita kira-kira nyuapin anak mingkem sedikit itu mingkem doang, Bu, belum maki-maki. Ini orang maki-maki. Ya. Nah, ketika kebiasaan Rasulullah itu diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, si Yahudi ini terus aja memaki-maki karena menyangka itu. Tapi di satu titik dia protes. Ini bukan orang yang biasa menyuapi aku, katanya. Suapannya lain. Ya, lain ya, Gurunda. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bilang, betul, saya bukan orang yang biasa menyuapi kamu. Yang biasa menyuapi kamu sudah wafat, dan itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi si Yahudi ini shock ya, Masya Allah. Orang yang saya maki-maki tetap menyuapi saya dengan lembut, tidak pernah ada kata balasan. Apaan sih kamu udah diingetin? Aku tuh ngingetin baik tahu, enggak gitu juga ya. Itu yang kita lakukan ya. Itu akhirnya apa? Si Yahudi ini masuk ke dalam Islam karena kemuliaan akhlak Rasulullah. Banyak cerita-cerita lain ya, Bu ya, yang menggambarkan tentang betapa komunikasi Rasulullah kepada baik itu para sahabatnya, baik itu bukan orang Islam, itu baik-baik aja gitu. Lembut, penuh cinta. Ya karena dakwah itu kan sebenarnya karena didasari oleh rasa cinta ya, Bu ya, bukan didasari oleh rasa benci atau rasa-rasa yang lain, tapi karena saya mencintai ibu-ibu gitu. Dasarnya itu seperti itu. Saya mencintai ibu-ibu. Nah, dalam komunikasi cinta ini apa yang harus kita komunikasikan dalam rangka mendampingi anak-anak menerima hasil ujian? Yang pertama, yang harus kita komunikasikan adalah iman. Ya. Apa, Bu, iman? Iman itu adalah yakin, percaya 100%. Bukan 9,999, bukan. 100% yakin. Yakin terhadap apa? Rukun iman ada berapa ya, Bu? Nanti kasih door prize. Ada door prize gak panitia? Apa udah habis? Rukun iman ada berapa? Oh, ada buku luar biasa. Ada door prize, Bu. Buku ini door prize yang luar biasa karena ini ilmu ya, Bu. Mangga dikedepankan door prize. Nah, ini, Bu. Apa ini ya buku? Oh, buku merah ya. Masya Allah. Bukunya teman-teman yang berjuang untuk melepaskan diri dan umat dari riba. Kesalahan-kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Nah, baca buku ini insya Allah tercerahkan. Rukun iman ada berapa, Bu? Hah? Ada 5, ada 6, ada berapa? Ayo. Ayo ngacung dong. Ayo, Bu Mai. Apa aja, Bu Mai? Kita, Rasul, mereka, korban hari kiamat. Ya, betul. Ya, mangga diserahkan. Masya Allah. Jadi iman kepada qada dan qadar. Kita sudah bersaksi, yakin 100% pada qada dan qadar. Qada apa, Bu? Qada itu apa? Ayo. Dapat buku lagi nggak? Ada? Nggak boleh. Nggak aci. Nggak aci dong kalau Gurunda yang jawab. Ilmunya saya dari beliau, masa beliau yang jawab. Ayo, ada buku satu lagi. Kalau nggak buat saya bukunya. Ya, qada, baik dan buruk asalnya dari Allah. Kita itu bersaksi bahwa kita yakin baik dan buruk hasilnya dari Allah. Jadi hasilnya datangnya dari Allah. Jadi ketetapan baik atau ketetapan buruk itu datangnya dari Allah.
Kalau sudah belajar keras, ya, kalau udah belajar keras banget, sampai nggak tidur, sampai kata Bu Murni tadi apa? Gimana Bu, nampingin anak-anak belajar gitu ya. Sampai nggak nyuci, nggak masak, makanan beli, saking fokus ngajarin anak-anak. Terus ternyata Bu, hasilnya tidak sesuai harapan. Itu karena belajarnya atau itu ketetapan Allah? Ayo. Itu karena belajarnya kurang maksimal atau itu ketetapan Allah? Yakin? Yakin gak marah sama anak-anak? Kamu sih belajarnya kurang serius. Ayo. Itu karena belajarnya yang kurang maksimal atau hasil itu ketetapan dari Allah? Yakin Bu? Jadi jangan marah-marah lagi sama anak-anak ya kalau nilainya jelek ya. Iya Bu, hasil itu mau baik mau buruk itu datangnya dari Allah. Dan keimanan yang kita ucapkan itu termasuk di dalamnya. Jadi kalau udah ikhtiar maksimal, merayu Allahnya sudah maksimal, hasilnya tidak sesuai harapan, maka yakin itu datangnya dari Allah. Jadi bongkar mindset usaha tidak mengkhianati hasil, bisa aja mengkhianati usaha kalau Allah maunya begitu. Yakin wilayah kita di dalam ketetapan Allah itu ada dua Bu. Wilayah yang kita kuasai, bisa kita kendalikan, termasuk di dalamnya apa? Belajar, mengenali gaya belajar, menciptakan kenyamanan dalam belajar, berdoa, memperbanyak amalan-amalan sunnah, ya, kerangkanya kan merayu Allah. Itu yang bisa kita kerjakan mati-matian tuh itu Bu. Tapi di dalam qada ada juga wilayah yang tidak kita kuasai, tidak bisa kita atur-atur mau kita, tidak bisa. Yaitu apa? Hasil baik atau buruk itu semua hak istimewanya Allah. Ya. Jadi kalau kita memahami ini, kita mengkomunikasikan ini kepada anak-anak, insya Allah Bu, belajar itu jadi satu kegiatan yang menyenangkan. Yuk kita ikhtiar aja yuk, pokoknya ikhtiar, berdoa habis-habisan, gaspol pokoknya. Di wilayah yang kita bisa kuasai, yang bisa kita ikhtiarkan, bisa kita kendalikan. Pol-polan di situ nggak masalah, selama nggak dilarang oleh syariat. Lalu hasilnya ya serahkan kepada Allah saja. Kalau kita sudah mampu menularkan rasa itu kepada anak-anak, happy banget Bu. Belajar itu jadi kegiatan yang ujian ya, ayo kita sambut ujian. Bukan aduh ujian stres. Ayo kita sambut ujian dengan bahagia. Karena kita udah gak mikirin hasil. Di pikiran kita itu ikhtiar, amal solih gitu terus. Nah, kalau misalkan hasilnya tidak sesuai harapan, maka bimbel M-nya itu adalah muhasabah. Harus ini. Nah, menurut saya muhasabah itu hilang Bu hari ini. Gak ada muhasabah itu. Jadi pikiran kita itu hanya usaha hasil. Gak ada muhasabah di setelahnya gitu. Betul gak Bu? Kita begitu gak ke anak-anak? Minta maaf ya Bu sama anak-anak. Saya pernah mengalami ini Bu, muhasabah ini. Jadi waktu itu anak saya yang besar, alhamdulillah sekarang udah di UIN. Waktu SD, dia bilang ke saya begini, Ibu, kalau nilaiku biasa-biasa aja, UAN ya waktu itu ya, Ibu marah nggak? Saya bilang, alhamdulillah udah ngaji Bu, Masya Allah ngaji itu pertolongan Allah banget. Kalau nggak ngaji pasti saya bilang begini, ya usaha dong makanya. Kalau belajar keras tuh pasti nanti hasil UAN-nya bagus. Alhamdulillah saya ditolong sama Allah, udah ngaji. Jadi jawaban saya adalah, enggak, Ibu enggak marah. Selama Ibu melihat
Mas sudah ikhtiar waktu itu. Begitu aja jawaban saya. Oke. Tibalah saat UAN. Saya lihat dia belajar sampai jam 12 malam. Belum pernah tuh anak saya belajar sampai jam 12 malam. Karena anak saya ini tipenya habis isak molor. Dari bayi. Jadi semuanya nggak bisa diajak ke mall malam-malam tuh nggak bisa, Bu. Pasti itu udah kegiatan yang bete menurut mereka karena ngantuk. Jadi dia itu saya lihat belajar jam 12 belum bobo gitu. Masya Allah gitu ya. Akhirnya udah selesai UAN, dapat nilai, dia bilang sama saya lagi, Bu, nilaiku ternyata gitu bilang gitu. Kenapa Mas? Biasa-biasa aja. Bagus banget? Enggak. Jelek juga? Enggak. Tengah-tengah lah dia bilang. Dia pikir saya bakal marah tuh. Saya bilang, enggak masalah. Loh kok ibu enggak marah? Enggak. Karena ibu sudah lihat Mas Yoga udah belajar sampai jam 12 malam dan itu belum pernah selama SD. Dan ibu Masya Allah, ibu senang sekali, ibu bahagia ngelihat Mas belajar seperti itu. Tapi boleh nggak sih ibu kasih masukan? Boleh, dia bilang. Apa? Belajarnya udah oke banget, tapi merayu Allahnya belum. Sholatnya udah 5 waktu di masjid, Masya Allah. Tapi boleh dong ditambah sholat tahajud, ditambah puasa Senin Kemis gitu. Oh gitu ya. Jadi saya mengajak dia muhasabah, Bu, bahwa hasil UAN itu ketetapan Allah, Nak. Muhasabah itu cuma 2 pilihannya. Bersyukur, kalau emang hasilnya sesuai dengan keinginan kita, bersyukurlah. Dan ketika kita bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Itu janji Allah. Yang kedua adalah sabar kalau hasilnya tidak sesuai. Nah, itu yang saya lakukan sama anak saya. Ketetapan Allah ini ketetapan Allah, Nak. Mau kita rada kecewa, ya nggak apa-apa. Kita sabar, karena tidak sesuai dengan harapan kita. Harusnya kan kamu belajar gitu nilaimu bagus dong, gitu kan. Ternyata biasa aja. Ya sudah, kita bersabar dan ayo muhasabah. Nah tadi ternyata ikhtiar dunianya udah kenceng banget nih, Bu. Ya, belajar sampai jam 12 malam, buku-buku dibaca, beli buku latihan soal yang tebel-tebel itu. Udah, Bu, udah dikerjakan juga. Ternyata ikhtiar langitnya menurut saya belum maksimal. Itu muhasabah saya sama dia. Dan karena saya membiasakan seperti itu, sekarang dia nggak resah lagi sama hasil. Waktu dia diterima di UIN tanpa tes, dia bilang, Bu, aku daftar UIN ya. Sok atuh daftar. Dia lengkapi berkas-berkasnya. Saya cuma nanya gini, karena dia anak intuiting ya, Bu. Saya mak thinking. Harusnya tuh saya detailin prosesnya, saya enggak. Karena dia anak intuiting, saya bilang, Mas, deadline-nya kapan ya, Nak? Oh, 2 minggu lagi, Bu. Oh, Ibu percaya sebelum 2 minggu pasti kelar urusan kan? Saya bilang, iya. Ya udah, saya percaya sama dia. Dan betul, Bu. Dia lengkapin sendiri, dia ngurus surat domisili sendiri, semua sendiri. Terus dia bilang, Bu, berkas udah masuk semua. Oke, yuk kita rayu Allah yuk, supaya keterima di UIN. Saya bilang gitu. Ibadah mahdonya lebih rajin, tepat waktu, tambah dengan ibadah sunnahnya. Saya bilang, oke. Alhamdulillah, Bu, diterima. Kalaupun tidak, dia udah tahu, saya nggak bakal sedih. Kita akan sama-sama cari jalan lain, gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Sekarang lagi ngelamar nih, beasiswa LPDP. Mohon doanya ya, Bu. Nah, dia bilang, Ibu, saya dapat dari temen linknya. Saya kasih ke dia, Mas mau ngelamar nggak? Mau. Sok tuh ngelamar. Ya dia lengkapin berkasnya, dia fotokopi KK, dia legalisir dan macam-macam sendiri. Nah, saya bilang, ini batas waktunya kapan ya, Mas ya? Masih seminggu lagi. Tapi kan laptop di kos-kosan nggak bagus nih. Laptop ibu aja yang di rumah gitu. Jadi sebelum pulang ke kosan itu udah kelar kali, bisa ya? Bisa. Dan kelar, Bu.
Jadi anak-anak itu memaknai bahwa ya udah wilayah saya itu adalah ikhtiar maksimal. Masalah hasil itu apa kata nanti apa kata Allah aja. Kalau sesuai ya bersyukur, kalau enggak sesuai ya sabar. Nah, muhasabah ini menurut saya yang hilang dari kita hari ini. Jadi kita marah-marah sama anak-anak karena hasilnya enggak sesuai. Gimana sih, kurang keras kali belajarnya. Gitu ya Bu ya. Kamu sih main gadget mulu. Gitu ya Bu ya. Jadi muhasabah tadi hilang. Nah, yang terakhir dari bimbel adalah beri tauladan. Karena satu tauladan itu lebih baik ketimbang 1000 kata-kata. Ya, daripada kuliah subuh melulu di depan anak-anak ya Bu. Kuliah 7 jam bukan 7 menit. Dari pagi ketemu duhur. Lebih baik kita kasih contoh. Benar gak Bu? Sepakat gak Bu? Masya Allah. Jadi saya itu sering ngobrol gitu, terutama sama anak-anak yang sudah balik. Pengen saya apa? Yang sudah saya lakukan apa? Hasilnya apa? Dan disitulah kita belajar kodok dan kodar. Itu sering Bu, saya omongin, ibu pengen ini deh. Ibu udah ngelakuin ini sih. Mudah-mudahan Allah ijabah ya. Sering saya gitu tuh ke anak-anak. Nah, ketika belum diijabah sama Allah, saya obrolin juga. Mungkin kurang ini ya. Mungkin kurang anu ya. Jadi muhasabah itu terus berlangsung di dalam keluarga. Itu saya rasa yang harus selalu dilatih sama anak-anak. Sehingga mereka tidak terpikirkan lagi jalan pintas. Nyontek, ngorek-ngorek nilai, misalnya coret-coret nilai. Atau berbohong. Atau tindakan fatal. Karena merasa bahwa dia tidak memenuhi harapan orang tuanya. Jadi gitu Bu. Dan yang paling penting saya selalu bilang kepada anak-anak saya, nah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kita baca setiap saat. Bismillah itu bukan cuman kalau kita akan melakukan sesuatu, bukan. Bismillah itu adalah kesaksian kita di hadapan Allah bahwa kita yakin Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang sama kita. Jadi apapun ketetapan Allah tidak akan keluar dari Maha Kasih dan Maha Sayangnya Allah. Mau peristiwa itu buruk sekalipun, menyedihkan sekalipun, itu enggak keluar dari bahwa itulah bukti cinta Allah kepada kita. Kalau itu terasa enggak enak, kalau itu terasa menyedihkan, Allah sedang kirimkan pesan. Pesan apa Bu? Pesan cinta Bu. Setiap kesedihan, setiap masalah, itu adalah jendela ilmu. Jendela ilmu buat siapa? Buat kita dan anak-anak. Nah, maka ayo kita cari ilmunya supaya jendela itu terbuka gitu. Ya, tapi memang sistem kehidupan hari ini itu memalingkan kita dari upaya-upaya cari ilmu, Bu. Betul nggak Bu? Mau ngaji, ada undangan. Mau ngaji, mau kemana? Teman ngajak ngopi, teman banyak ya Bu ya. Penghalang kita untuk membuka jendela-jendela ilmu itu dipalingkan oleh sistem kehidupan hari ini gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bagaimana kita mendampingi anak-anak menyikapi hasil ujian, bukan cuman ujian UTS gitu ya Bu ya. Anak-anak akan menghadapi ke depan itu berbagai macam ujian. Karena kata Allah siapa yang beriman akan diuji gitu ya. Maka lakukan bimbel. Sepakat ya Ibu-ibu ya? Jangan dikirim ke bimbel dulu. Bimbelnya lain. Gitu. Jadi lakukan bimbel kepada anak-anak kita. Dan ingat, parenting itu adalah menularkan rasa. Mengasuh itu menularkan rasa. Jadi ibunya dulu
perbaiki mindsetnya tentang hak, tentang ikhtiar dan hasil, baru kemudian kita tularkan kepada anak-anak kita. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.